bahkan dalam urusan bertuhan pun tentu tidak boleh ada orang yang tidak bertuhan kalau dia menggunakan akal logikanya secara sehat. Walaupun ada, namun sebelum kita bertuhan, Allah suruh belajar dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, artinya belajar dulu agar kita nanti benar-benar mengakui Allah itu Tuhan kita. Juga ta'zim dan penghormatan saya kepada segenap wakil rektor yang berhadir, Bapak Dr. Aman Yaman, kemudian Bapak Warek 3, sudah lama kami kenal, Pak Haji Ishaq Ibrahim Laun, sering kita di Banda Aceh bersama. Kemudian Bapak Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Beda dengan usia ya, kelautan dan tapi esensinya satu. Terima kasih Pak Dekan Dr. Insinyur Ismail Sulaiman. Tapi gelarnya panjang, takut saya baca jadi nggak usah saya ucapkan. Terus terima kasih atas undangannya, juga segenap wakil dekan yang berhadir, kemudian juga kepada seluruh para dosen, khususnya dosen perikanan dan ilmu kelautan, kemudian seluruh tenaga pendidik di Universitas Teguh Umar ini, kemudian kepada panitia yang telah menyampaikan undangan, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada siang atau pagi yang cerah menjelang siang ini, walaupun tadi sempat hujan, tapi saya yakin acara tetap terlaksana karena ada di dalam gedung ya. Biasanya yang bermasalah itu kalau acara di luar outdoor, ini bermasalah kalau hujan. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini insyaallah menjelang siang kita dipertemukan Allah di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Bagi saya ini juga sebuah fakultas yang sangat mulia dan penuh dengan keberkahan insyaallah. Karena para dosen, para mahasiswa yang sedang kita didik ini, mereka insyaallah akan dididik untuk memahami bahwasanya ada sebuah tanggung jawab besar yang berada di pundak mereka, yaitu menjaga ekosistem alam bahari Indonesia ini. Ini yang harus kita pahami bersama. Terkadang dalam ceramah-ceramah politik ataupun masalah negara saya sering menyampaikan ada 12 sendi kehidupan bernegara ini yang menjadi sebuah hal yang harus dipahami. Salah satunya sektor pertanian dan kelautan. Itu nomor 5. Nah, kalau kita merujuk dalam Al-Quran, laut ini diungkapkan terkadang dengan kata bahrun. Kan ada orang Aceh namanya Syamsul Bahri, ya kan? Ada? Ini tanpa ada kesepakatan ya sebelumnya. Sebuah nama yang sangat familiar di seluruh dunia, bahkan di seluruh dunia. Tapi ketika kami di Mesir, setengah umur saya habiskan di Mesir, hingga saat ini sebenarnya masih berstatus sebagai mahasiswa juga di Mesir. Rupanya nama-nama Syamsuddin atau Syamsul Bahri atau itu sebenarnya gelar. Cuman orang Aceh ini menjadikan sebagai nama, ya kan? Qamaruddin, Syamsuddin, Jalaluddin, ya kan? Itu sebenarnya gelar. Setelah dia mencapai sebuah jenjang katakanlah level tertentu, maka diberikan gelar oleh umat. Jadi gelar-gelar yang kita dapatkan ini itu bukan satu hal yang baru, tapi sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, cuman Syamsul Bahri ini, Syamsun artinya matahari, Bahri itu laut. Sebenarnya laut itu di sini bukan laut artinya, kan matahari laut. Nah, kurang relevan. Tapi sebenarnya matahari ilmu, karena bahrun itu juga kiasan
untuk mengungkapkan seseorang itu memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi. Yang mana orangnya? Coba. Alhamdulillah, dosen Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa memberikan kebermanfaatan lah pada dosen perikanan ya, ini ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, kalau kita sebagai muslim merujuk dalam Al-Quran, kata laut itu rupanya banyak Allah menyebutkan kata laut tersebut dalam Al-Quran. Kata bahrun saja, tentu Al-Quran terkadang membahasakan dengan banyak diksi, bukan satu kata saja. Cuman kata bahrun yang dikenal hampir oleh seluruh mereka yang belajar bahasa Arab, apa itu laut? Bahrun. Apa itu sumur? Bi'run misalnya kan. Nah, kata bahrun itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran 32 kali. Jadi begitu sangat sering Allah mengulang-ulang kata bahrun. Kalau kata ikan, samak, nah bahasa Arabnya ikan itu kan samak, samakun. Itu cuma satu kali memang. Rafa'a samkaha fasawwaha dalam surat An-Nazi'at. Tapi ungkapan-ungkapan lain tentang ikan, misalnya uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Kami halalkan kepada kalian tangkapan di laut dan semua hewan-hewan yang ada, makanan-makanan laut. Nah, ini dengan bahasa yang lain, maksudnya ikan juga. Tapi kata samak, kata ikan cuma satu kali. Kata laut sampai 32 kali. Tapi kata laut dengan berbagai turunan katanya mencapai 43 kali. Nah, ini sebuah isyarat kalau kita kaji, memang dunia ini lautan lebih luas daripada daratan. Kata darat itu hanya belasan kali, 13 kali. Kata barrun, laut bahrun, darat barrun. Nah, itu cuma 13 kali, 12 kali sebenarnya. Satu kali lagi diungkapkan dengan bahasa yabis. Yabis itu kering atau ini. Nah, ini sebuah isyarat kalau memang lautan lebih luas daripada daratan. Kita lihat persentasenya itu dulu, bahkan NASA Amerika itu sudah dia buat 70 banding 30%. 70 banding 30% laut dan darat. Nah, apalagi alam bahari Indonesia ini, itu yang tadi maksud saya kesampaikan, sebuah tanggung jawab amanah besar berada di pundak kita para dosen dan mahasiswa yang kita didik ke depan, bahwasanya ada sebuah PR tanggung jawab, yaitu menjaga alam ekosistem laut. Karena laut Indonesia ini beda lagi. Baru-baru ini bukan baru-baru ini, di bulan Ramadan, sebelum Ramadan ada seorang perwira tinggi lah di Angkatan Laut. Sempat saya temani main-main di Banda Aceh dan Aceh Barat ini, kemudian kita cerita. Dan beliau itu memang bukan sekedar perwira tinggi yang hanya duduk di kantor, tapi memang sudah melaut. Bahkan sampai ke Mesir juga. Dari mana Ustaz? Dari Mesir. Saya pernah ke Mesir katanya. Dia ceritakan bagaimana nelayan di Mesir. Dia ceritakan bagaimana nelayan di seluruh dunia. Ya, ingin dia sampaikan kepada kita, generasi masa depan katakanlah. Sebenarnya dari ikan saja itu cukup kalau dikelola dengan baik untuk devisa negara. Saya sudah hitung tuh Ustaz katanya. Betul Pak Kolonel? Betul, saya sudah hitung. Jadi ini berat sebenarnya, nggak masalah mahasiswanya seperti kata Pak Dekan, insya Allah akan terus nanti jika kita memiliki pemahaman yang utuh tentang semua lini pendidikan yang katakanlah diajarkan di UTU ini, itu semuanya berhubungan dengan Islam dan tidak mungkin tidak. Nah, laut diungkapkan dalam Al-Quran. Laut Indonesia dengan alam geografis seperti ini, berada di daerah wilayah tropis, ini rupanya semua jenis ikan hidup di sini. Ini kata beliau yang sudah meneliti semua jenis ikan. Ketika beliau sampaikan itu masuk akal bagi saya. Mohon maaf ya, ini sebelum masuk ke halal bihalal. Halal bihalal dikit aja nih. Apalagi Pak Dekan tadi sudah sampaikan dari KBBI dan saya pun merujuk ke KBBI. Cuman menariknya dari mana kata halal bihalal ini. Tapi sebelum ke situ, jadi ketika beliau mengatakan semua jenis ikan ada di Indonesia ini, di laut Indonesia yang begitu kaya ini. Teringat saya, makanya pencuri-pencuri ikan
Makanya mereka memburu ikan-ikan Indonesia. Di Natuna, di Arafuru, oh itu begitu banyak. Rupanya 1 minggu itu mencapai, mungkin saya tidak maksud untuk kita ulang kaji saja, mungkin ada yang lupa. Itu sampai 50 hingga 100 ton mereka curi, itu per minggu, per kapal. Kapal terkadang main sampai 800 hingga 1000 kapal. Ini yang mencuri ikan Indonesia. Dan ini penting agar nanti jangan semua kita ini berteori, memahami teori, tapi harus ada juga sisi advokasinya. Makanya 12 sendi bernegara tadi itu salah satunya pertahanan keamanan, bukan sekedar kita gerak budi menyembah Aceh kan, tapi memang harus kita amankan wilayah kita, termasuk wilayah laut kita. Karena ini untuk masa depan bangsa. Saya tidak tahu apakah di sini ada yang pernah dulu berkontribusi berperang memerdekakan negeri ini atau tidak. Kalau ada mungkin mereka tahu, tapi kalau tidak ada, saya tidak ada, tak pernah saya perang untuk memerdekakan negeri ini. Jadi kita nggak punya saham, katakanlah. Kita hanya diminta untuk mengisi kemerdekaan, kan begitu selalu pesan-pesan saat tiba 17 Agustus. Mungkin kalau ada setetes darah yang mengalir dari badan kita ini untuk memerdekakan negeri, akan tahu kita. Tapi jangan nanti kita wariskan negeri yang begitu kaya ini, lautnya yang begitu sangat, subhanallah, semua ikan ada, kemudian nanti kita biarkan dia lepas, hilang. Udah enggak kita punya saham, kemudian tidak kita jaga alam bahari kita ini. Jadi mudah-mudahan kami berdoa, mudah-mudahan para dosen khususnya para tenaga pendidik, karena itu inti daripada lembaga pendidikan. Tidak ada murid nggak masalah, bisa kita tunggu. Tapi kalau tidak ada guru, maka tidak akan pernah ada yang namanya pendidikan. Nggak ada gedung tempat untuk belajar, nggak masalah, kita bisa belajar di alam yang luas ini. Tapi kalau guru tidak ada, ini bermasalah. Kayak dulu Kaisar Hiro itu, ya kan, yang dia tanya ketika hancur Hiroshima atau Jepang Nagasaki adalah berapa orang guru yang tersisa, bukan berapa perwira yang masih hidup. Nah, mudah-mudahan para guru, para tenaga pendidik, para dosen di FPIK ini mudah-mudahan bisa istiqamah untuk mengajar, walaupun mungkin sebagian orang kepada dalam kelautan. Mungkin bisa enggak, tidak seperti itu urusannya, begitu sangat penting untuk kita pahami bersama. Sekali lagi terima kasih sudah diundang di FPIK. Saya kadang-kadang sering bilang FKIP. FPIK. Ada di sini mahasiswa yang sering ngaji sama kita, Hamdan, itu namanya alumni FPIK ya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, momen kita hari ini seperti tadi sudah sampaikan tentang halal bihalal, halalun bihalalin. Itu kalau ingin kita baca pakai bahasa Arab, kata-katanya semuanya diksi Arab. Halal kata Arab, bi itu pun Arab, halal yang kedua pun Arab. Jadi kalau kita artikan halal dengan halal, ya kan, halal dengan halal. Apa itu? Sebuah tradisi di mana di Indonesia, di Arab nggak ada halal bihalal, walaupun menggunakan kata Arab. Capek kita cari, nggak ada halal bihalal. Nah, ini kan menarik juga, ya kan? Diksi Arab kita pakai, kita adopt, kemudian kita membuat sebuah tradisi. Dan tradisi ini sudah turun temurun, Pak Dekan. Saya lihat itu sejarahnya sudah turun temurun. Bahkan sudah sejak tahun 30-an. Dari mana kata halal bihalal ini menjadi sebuah tradisi pertemuan silaturahmi setelah berpuasa? Banyak, namanya juga sejarah. Ada yang mengatakan dulu ada seorang pedagang martabak dari India. Pedagang martabak dari India, dari Malabar. Nah, dia jual martabak India di Solo. Kemudian dia siap story itu, ayo martabak Malabar, halal bihalal. Akhirnya jadi familiar lah kata halal bihalal tersebut. Nah, orang-orang Solo ketika lebaran pengen cari martabak, pergi mereka ke tempat orang India tersebut. Jadi menjadi sebuah
satu hal yang dikenal oleh semua. Itu kata sejarah tahun 30-an. Ada juga yang mengatakan halal bihalal ini pertama sekali memang dipopulerkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, ini memang pendiri NU, salah seorang pendiri NU. Jadi beliau di tahun 48 mengusulkan kepada Presiden Soekarno ketika itu, mari kita buat pertemuan silaturahmi secara kenegaraan. Bapak panggil semua tokoh-tokoh Indonesia, apalagi kita ketika itu baru merdeka, ya kan? Jadi momen konsolidasi politik untuk memikirkan tentang nasib kehidupan berbangsa dan bernegara setelah merdeka. Nah, ini kemudian populer juga. Yang mana yang betulnya, nah ini perlu kita cek lagi. Tapi intinya dalam kamus KBBI seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan, ya kan, jadi sebuah momen silaturahmi untuk saling maaf bermaafan. Kenapa? Karena memang mungkin nggak semua kita bisa saling mengunjungi, ya kan, nggak semua kita bisa saling bersilaturahmi di hari raya, nggak semua rumah bisa kita datangi. Maka ada sebuah inisiatif, mari kita kumpul di satu tempat, di sana kita bertemu, bertegur sapa, kemudian saling bermaaf-maafan, sehingga menjadilah sebuah istilah yang semua orang tahu, halal bi halal. Mulai dari lembaga pendidikan tinggi sampai SD pun ada buat halal bi halal. Jadi ini sebuah hal yang positif. Ada dalilnya? Nampaknya tak ada secara dalil khusus dalam Al-Quran, hadis mungkin nggak ada. Bid'ah Ustaz, ya bid'ahnya orang Indonesia. Bid'ahnya orang ini, artinya sesuatu yang diada-adakan oleh orang Indonesia. Bagus, insya Allah bagus. Tapi kalau kita lihat dari sisi dalilnya secara umum, nah ini ada. Misalnya di halal bihalal ini nanti kita setelah acara bersalam-salaman, bermaaf-maafan, agar kita pahami salam-salaman dan maaf-maafan tersebut adalah syarat diampunkan dosa. Nah ini kan sebuah hal yang harus kita pahami. Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Tolong kalian saling bermaaf-maafan. Ala tuhibbu ay yaghfirallahu lakum? Maukah Allah mengampunkan dosa? Ini kan artinya pengampunan dosa, ya kan, tergantung kepada maafan sesama. Jadi momen halal bihalal ini sungguh sangat bagus, dilestarikan, silahkan. Apalagi tadi disampaikan akan dibuat untuk tingkat universitas. Ini satu hal yang sangat positif untuk kehidupan kita, apalagi kita mungkin baru berpuasa. Jadi puasa itu kan momen di mana Allah mengampunkan dosa. Jadi ketika dikatakan Idul Fitri, sebagian mengatakan Idul Fitri itu hari berbuka. Benar, hari makan minum, betul. Diambil dari kata-kata fitrun. Fitrun itu adalah berbuka. Setelah kita puasa 1 bulan, kemudian tiba masanya untuk kita berbuka dari puasa kita. Idul Fitri, benar. Tapi juga kata fitri itu dari kata-kata fitrah. Dari kata-kata fitrah, artinya kesucian. Juga sangat benar, di mana di saat Allah membebankan kepada kita puasa, ya kan? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, keikhlasan, kesabaran, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosanya. Artikan kembali ke nol lagi, ya. Kembali zero lagi, kosong lagi, insyaallah. Nah, untuk menambah kesempurnaan, karena dosa ini tidak hanya pada Allah, juga ada pada manusia. Dosa kepada Allah mudah, tobat selesai. Dosa kepada manusia harus kita minta maaf. Bahkan sebagian para ulama mendetilkan, laki maaf berjelah, laki maaf tu. Itu sampai diungkapkan seperti itu. Maaf ya Pak, maaf yang mana nih? Banyak sekali. Ketan mangapnya dengar lagi kan? Ya. Tapi terkadang harus didetilkan, harus dirincikan. Maaf barona cucok, oh mangga, begah, ya kan? Jangan maaf secara umum, mangganya belum selesai. Mungkin kalau dia tahu 1 kilo mangganya berada di rumah kita, belum tentu dia maafkan, ya kan? Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi itu esensi dari halal bihalal. Silahkan dibuat per fakultas juga sangat bagus. Mudah-mudahan semakin mempererat persaudaraan, persatuan. Karena persaudaraan, persatuan ini hukumnya wajib. Menjaga persaudaraan, persatuan hukumnya
wajib puasa 6, ini ada syariat puasa 6 hari di bulan Syawal, itu hukumnya sunnah. Tapi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita itu hukumnya wajib. Kata para ulama, jangan kita rusak yang wajib dengan yang sunnah. Jangan kita hancurkan yang wajib dengan yang sunnah, berbahaya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan hari ini minimal untuk lingkungan FPIK ini kembali ke nol. Nah, ini mudah-mudahan, ya kan? Apalagi alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Rektor langsung. Mudah-mudahan semakin menambah kekhidmatan lah dalam acara halal bihalal kita. Kemudian poin lain yang ingin kami sampaikan, halal bihalal ini selain momen silaturahmi juga momen untuk kita mengingat bahwasanya kita baru saja menyelesaikan sebuah tugas yang sangat mulia, kewajiban yang sangat agung, yaitu perintah puasa. Itu tolong diingat. Mengingat kejadian-kejadian ini juga sebenarnya perintah juga. Makanya kita rayakan momen-momen bersejarah, itu perintah. Allah sendiri yang mengatakan wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatlah hari-hari yang pernah terjadi dalam kehidupanmu. Nah, kita pernah berpuasa, ingat hari-hari berpuasa tersebut. Apa yang diingat Ustaz? Apa yang kita lakukan di bulan puasa? Itu diingat. Di saat kita di bulan puasa melakukan hal-hal yang baik, maka mari hal-hal yang baik itu tetap kita lestarikan. Ini pelajaran dari halal bihalal. Saat hal-hal yang sangat positif kita lakukan di bulan puasa, mari hal tersebut tetap kita jaga setelah kita tidak lagi berpuasa. Kita di bulan puasa ngapain? Puasa. Di luar puasa masih bisa puasa. Minimal kita kerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Silahkan setelah nanti kegiatan, silahkan para dosen diajak mahasiswa untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau misalnya Fakultas Perikanan Kelautan buka puasa bersama juga di bulan Syawal, keren juga tuh. Momen terakhir buka puasa bersama. Kumpul-kumpul, kongko-kongko itu dianjurkan sebenarnya dalam Islam. Kalau itu bertujuan untuk mempererat persaudaraan. Nah, di bulan puasa kita ngapain? Salat malam, salat tarawih kalau bahasa kita. Juga mari minimal kita tetap kita kerjakan walaupun cuma 2 rakaat. Di bulan puasa kita ngapain? Baca Quran. Mari tetap baca Quran, Al-Quran. Apalagi tadi ayat yang dibacakan oleh qari kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk menggapai ampunan. Jabatan kita, pangkat kita, kekuasaan kita, semuanya itu adalah temporal, ya kan? Tapi di saat kita meninggalkan hal tersebut, kemudian Allah telah mengampunkan dosa kita, karena pasti yang punya amanah yang dibebankan di pundaknya pasti akan dimintai pertanggungjawaban amanah tersebut. Nah, kalau Allah sudah mengampunkan, maka itu sungguh satu hal yang sangat mulia. Nah, kita baca Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin, segeralah kepada keampunan Allah. Di bulan puasa kita ngapain lagi? Berinfak. Tadi juga ada alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang dibacakan tadi sama qari tadi. Yang orang-orang muttaqin itu siapa? Mereka yang berinfak baik dalam keadaan senang ataupun susah. Jadi jangan dikira nanti kita saat senang saja berinfak, dalam susah pun berinfak. Itu dulu yang dilakukan oleh orang-orang Palestina. Itu sering kita ingatkan. Mereka hingga saat ini belum merdeka, tapi mereka lah bangsa yang pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia secara de facto. Jadi semua amal kebajikan di bulan puasa itu kalau bisa tetap kita lestarikan, walaupun tidak begitu dengan kuantitas yang sama, dengan kualitas yang sama, minimal ada hal tersebut tetap kita jaga. Nah, ini berarti kita memahami pesan daripada halal bihalal ini, bersatu untuk kembali memperkuat komitmen kita. Segala aktivitas kebajikan yang telah kita lakukan di bulan puasa, mari untuk tetap kita jaga. Jangan pernah kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, ini catatan kedua dari halal bihalal, maka sama saja kita dengan hamba Ramadan. Ini bahasanya para ulama. Jadi kalau kita bertanya siapakah kita? Hamba Allah.
Tapi kalau ada yang beribadah hanya di bulan Ramadan, maka kata para ulama itu adalah hamba Ramadan. Kenapa enggak ibadah di luar Ramadan? Apakah Tuhan yang memberikan ganjaran kepada kita, pahala kepada kita, amal kepada reward lah kita katakan di bulan Ramadan, bukannya Tuhan yang memberikan di luar Ramadan? Sama, maka tetaplah kita beribadah selama kita juga tidak lagi di bulan Ramadan. Nah, ini penting, jangan kita tinggalkan. Jangan Ramadan pergi, kita pun menjauh dari masjid. Alhamdulillah kemarin saya masuk juga di masjid Nurul Ilmi. Itu baru pertama saya masuk. Mudah-mudahan akan terus dibangun, direnovasi seindah mungkin. Menarik, namanya Nurul Ilmi, cahaya ilmu. Mudah-mudahan semua selama berada di dalam lingkungan kampus ini khususnya, dan wabil khusus lagi dalam masjid, mendapatkan cahaya ilmu tersebut. Jadi orbit keberkahannya kalau mau kita analogikan masjid tersebut. Tapi insya Allah selingkaran utuh ini semuanya tempat yang diberkahi. Kenapa? Karena di sini ada para penuntut ilmu. Menarik tadi kata Pak Rektor, seluruh Indonesia. Ya memang sudah kita lihat, bahkan non muslim pun ada di sini. Karena kebaikan itu tidak untuk kita monopoli, tetap kita berikan kepada siapapun. Mudah-mudahan nanti saat mereka bersekolah di sini, melihat akhlak kita, karakter kita, pribadi kita, mana tahu mau untuk mengucapkan kalimat syahadah. Nah, ini mungkin bedanya kuliah di Aceh dengan kuliah di tempat lain. Jadi yang pertama kita lestarikan, yang kedua tetap kita jaga, jangan kita hentikan. Yang ketiga, apalagi kalau kita rusak, nah ini lebih bermasalah lagi. Jadi dalam Al-Quran kita ini ada sebuah kisah, Bapak Ibu, sering saya sampaikan, kisah tentang seorang wanita yang memiliki profesi memintal kapas menjadi benang. Kemudian benang tersebut ditenun menjadi kain. Nah ini diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Nahlu, seorang wanita, kata para ulama, namanya Raytah binti Amru. Dulu di kota Mekah ada seorang wanita yang kerjanya mintal kapas jadi benang, benang ditenun menjadi kain. Cuma anehnya di sore hari hal tersebut dia rusak. Jadi pagi dia kerjakan, sore dirusak. Besok dia kerjakan lagi, sore dirusak lagi. Besok dia kerjakan lagi, sore dirusak lagi. Nah, perbuatan wanita tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti seorang wanita, dulu dia pintal kapas jadi benang, benang dia tenun jadi kain, kemudian dia rusakkan kembali. Filosofinya apa? Filosofinya setelah kita beramal, kemudian amal kebajikan tersebut kita rusak. Mungkin kita khusyuk beribadah di luar Ramadan, jangankan khusyuk, ibadah pun tidak. Ini kan masalah. Mungkin di bulan Ramadan kita lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, di luar Ramadan tidak lagi kita sampaikan, tidak lagi kita baca. Nah ini sebuah masalah. Jadi mudah-mudahan momen halal bihalal yang dibuat oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah momen untuk penguat silaturahmi. Memang dia tidak sering, tapi mudah-mudahan berbekas setahun sekali, tapi mudah-mudahan memiliki bekas athar yang kuat. Dan mudah-mudahan momen halal bihalal ini juga bisa menjadi momen untuk menghapuskan dosa. Nah kalau dalam Al-Quran banyaknya dosa itu juga diungkapkan dengan seperti buih di laut. Laut lagi, ya kan? Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Jadi yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat maka akan hilang deh. Tapi yang bermanfaat maka akan Allah kekalkan walaupun kita sudah tidak ada lagi. Kemudian Rasul mengatakan apa? Banyaklah membaca subhanallah wa bihamdih. Kenapa? Akan mengampunkan dosa walaupun dosa tersebut seperti buih di laut. Nah ini laut lagi. Sebenarnya kalau kata laut ini banyak sekali konotasinya untuk menunjukkan orang yang berilmu juga dengan diungkapkan dengan bahasa laut tadi itu. Banyaknya hal yang tidak bermanfaat juga seperti buih-buih di laut tadi. Jadi mudah-mudahan momen memperkuat silaturahmi
momen perkuat persaudaraan, persatuan dan kesatuan kita minimal dalam lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, juga momen untuk kita benar-benar saling bermaaf-maafan walaupun mungkin dosa kita itu sebanyak di laut. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kesalahan sikap dan kata. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua apa yang telah kita dengarkan. Ya, insyaallah semua kita kembali ke fitrah, kepada kesucian, dan mudah-mudahan bisa kita pertahankan modal ini. Dan jika Allah Subhanahu wa taala katakanlah mencabut nyawa kita pada hari ini, maka sudah terlepas urusan kita minimal dengan sesama makhluk.